Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu balita semua, selamat ketemu kembali. Salam sehat. Semoga kita semua dan juga balita kita selalu ada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan salah satu menu pilihan untuk anak usia 4-5 tahun, yaitu siomay kuah bening. Ibu-ibu yang saya cintai, kita sedikit berbicara tentang kebutuhan sayur dengan buah. Sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral sebaiknya dikenalkan sejak dini. Karena jika ini terlambat, maka akan terbentuk kebiasaan makan yang kurang suka sayur dan kurang suka buah. Kebutuhan sayur dan buah untuk anak usia 4-5 tahun adalah 3 porsi buah dan 2 porsi sayur. Untuk menu kali ini, maka sayur yang kita gunakan 2 jenis, yaitu pakcoy dan labu siam, serta salah satu buah yang digunakan adalah buah lokal yang saya rasa banyak disukai oleh anak-anak balita, yaitu buah jeruk. Kita mulai dengan cara pembuatan, ibu-ibu balita yang saya sayangi. Ini adalah bahan yang kita gunakan. Bahan yang digunakan terbagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah bahan pembuatan siomaynya itu sendiri. Yang kedua adalah bahan untuk kuahnya. Bahan untuk siomay, ini ada bahan pokoknya. Saya menggunakan gabungan dari ayam yang sudah saya giling. Sebaiknya menggunakan ayam paha karena dia lebih gurih. Kemudian juga di sini adalah udang. Jadi di sini 180 gram sampai 200 gram ayam cacah atau bisa digiling. Kemudian di sini adalah 60 sampai 90 gram udang yang sudah dicacah. Kemudian untuk pengikatnya saya gunakan tapioka 50 gram. Kemudian di sini saya menggunakan labu siam. Tujuannya adalah 2. Satu adalah memasukkan porsi sayur ke dalam adonan. Mudah-mudahan tidak disadari bahwa sudah ada sayuran di dalam siomay. Yang kedua, secara fungsional bahan, dia bisa mengempukkan dari siomay itu sendiri. Kemudian untuk rasa, dia menggunakan bawang merah goreng dan bawang putih goreng yang sudah saya haluskan. Kemudian gula, garam dan merica, 1 butir putih telur dan 1 sendok makan minyak wijen. Tentunya di sini 9 lembar kulit pangsit yang sudah jadi. Ini adalah untuk bahan siomaynya. Kemudian yang kedua untuk kuahnya adalah kuah bening kaldu ayam. Ini saya sudah membuat kaldu ayamnya ya. Jadi terbuat dari bisa tulang-tulang, bisa kepala atau kaki gitu ya. Fungsinya adalah untuk mengambil kaldunya. Bumbunya cuma sederhana sekali, bawang putih dan bawang merah. Kemudian nanti untuk cita rasanya saya menggunakan gula dan garam dan 1 sendok ebi. Jangan lupa juga ditambahkan bawang daun dan 1 sendok teh minyak wijen. Ini adalah untuk pelengkap sayurannya. Nanti yang sudah saya kukus nanti ditambahkan pada untuk platingnya dengan siomay. Kita membuat kuah bening kaldu ayamnya dulu ya ibu-ibu. Kita tumis dulu untuk bumbu kuahnya. Biasa 1 sendok makan minyak goreng. Ini adalah bawang merah, bawang putih yang sudah saya haluskan. Kita tumis sampai harum. Ini sudah harum, kita sisihkan dulu. Kemudian baru kita masukkan ke dalam. Ibu-ibu balita, kita mulai dengan membuat kuahnya terlebih dahulu. Ini adalah kaldu dari kaldu ayam. Jadi ibu boleh
membuatnya. Tadi boleh dari tulang belulang ayam, boleh dari juga kaki ayam. Ini kita masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah saya tumis tadi. Kita aduk. Ini sangat simpel sekali ya ibu-ibu untuk kuahnya. Untuk tambahan cita rasanya hanya menggunakan garam, gula, dan ebi bubuk. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tidak punya ebi bubuk, tidak usah ditambahkan. Jadi yang ada di rumah saja. Untuk menambah aroma, jangan lupa menambahkan daun bawang yang sudah kita iris. Setelah memasukkan daun bawang, jangan terlalu lama ya ibu-ibu, kita tunggu 1-2 menit saja. Kita matikan, kita sisihkan, baru kita akan membuat siomainya ya ibu-ibu. Sekarang kita membuat siomainya ibu-ibu. Kita panaskan dulu kukusannya. Metode yang kita gunakan adalah metode kukus. Ini adalah ayam yang sudah digiling. Sebaiknya menggunakan ayam paha ya, tapi kalau tidak ada, apa saja yang ibu-ibu punya di rumah boleh digunakan. Kemudian ini adalah udang, ini ada sumber protein hewani. Protein hewani memang jauh lebih dianjurkan dari protein nabati untuk tumbuh kembang anak. Karena memang kualitas dari protein hewani jauh lebih baik daripada protein nabati untuk pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Kemudian kita tambahkan, ini adalah bawang goreng dan bawang putih goreng dan bawang merah goreng yang sudah saya haluskan supaya jauh lebih harum nanti siomainya. Kemudian ini garam, gula, dan merica. Ini adalah labu siam yang sudah saya kukus dan kemudian saya parut. Tujuannya adalah satu, menambahkan porsi sayur ke dalam siomay. Yang kedua, secara fungsional bahan ini bisa membuat siomay ini lebih empuk. Gitu ya. Jadi kalaupun sudah dingin, diharapkan tetap masih empuk. Untuk pengikatnya, ini adalah 1 butir putih telur. Untuk sedikit khas dari siomay, saya gunakan 1 sendok teh minyak wijen. Kita aduk terlebih dahulu. Sampai tercampur merata. Baru kita tambahkan tapioka ya, supaya selain pengikat juga menambah karbohidrat. Karena ini nanti dikonsumsi tidak harus dengan nasi. Untuk mencetak adonan ke dalam kulit pangsit, sebaiknya ibu menggunakan sedikit minyak ya di tangan ibu yang sudah menggunakan plastik. Tangan jangan sampai langsung ibu-ibu ya, karena kita harus menjaga keamanan dari makanan yang kita buat. Ini 1 porsi, 1 resep ini jadi 9 buah, karena 1 porsi makan anak adalah 3 buah. Kita kukus ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis ya.
porsi ini akan menjadi 9 ya. Nanti kita kukus kurang lebih 20-25 menit. Untuk satu porsi anak usia 4-5 tahun ini 3 buah siomay, karena kita tidak menggunakan nasi ya. Ini karbonya sudah cukup memenuhi 30% kebutuhan sehari. Kita sajikan dengan buah. Demikian ibu-ibu untuk menu siomay buah kali ini. Kita perhatikan bahwa di dalam satu porsi siomay ini kita sajikan dengan 3 buah. Kemudian jangan lupa untuk memberikan buahnya ya. Mudah-mudahan resep ini memberikan wawasan dan membuat ibu lebih kreatif lagi untuk tetap menciptakan menu gizi seimbang untuk anak balita kita. Terima kasih. Assalamualaikum.